Dia mau siapapun presidennya nggak akan bisa. Pemuda hanya dibagikan sebagai jika engkau adalah bintang yang kecil, maka sedikit menepilah daripada kumpulan bintang-bintang yang besar ke langit malam yang lain yang membutuhkan cahayamu. Jadi itu adalah bagian dari perspektif kawan-kawan dari JCC Network, di mana ketika orang semua sedang fokus terhadap isu-isu yang sedang fenomenal dan santer di Republik ini, namun kami bersepakat untuk berdiri tegak lurus mengawal yang namanya otonomi daerah. Karena kami percaya bahwa untuk membangun bangsa ini, itu harus dimulai dari daerah. Oleh sebab itu, yang terpenting di dalam hidup ini adalah bukan menjadi hebat, namun bermanfaat. Karena yang hebat itu hanya cuma bagi dirinya sendiri, tapi kalau bermanfaat, itu dia melahirkan kemaslahatan-kemaslahatan bagi orang banyak. Oleh sebab itu, kita fokus membahas isu otonomi daerah lewat pro otonomi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kembali lagi kita berjumpa, di mana di podcast hari ini kawan-kawan JCC, saya sudah ditemani oleh anak muda yang sangat luar biasa, banyak beraktivitas di beberapa organisasi di Republik ini, yaitu Bang Stalino Serang. Beliau adalah Wakil Ketua DPP KNPI, salah satu organisasi pemuda terbesar di Republik ini. Nah, beliau akan bersama-sama dengan saya membahas seputar persoalan otonomi daerah dari perspektif pemuda. Kita langsung sapa beliau. Selamat sore Bang Stalino. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa tambah ini ya. Terima kasih. Siap. Selamat datang Bang Stalino di Pro Otonomi. Siap. Selain di KNPI, DPP KNPI, aktivitas lain apa Bang, biar kawan-kawan tahu? Aktivitas kebetulan dipercayakan sebagai sekretaris jenderal dari pengurus pusat generasi muda keluarga besar FKPPI. Jadi anak-anak yang orang tuanya itu TNI Polri, satu. Kedua, aktif juga di partai. Aktif juga di partai gitu. Di badan partai lah gitu. Nah, partainya nanti bisa cari tahu sendiri kan. Itu aja betul, gitu. Tapi ya sama sambil inilah pekerjaan-pekerjaan untuk ya hari-hari. Nah, ini kan kita bahas soal isu-isu seputar otonomi daerah, ini kan sesuatu yang sangat vital kan. Betul. Vital banget. Namun banyak orang juga yang tidak terlalu familiar dengan persoalan ini gitu. Makanya kawan-kawan sepakat dengan itu. Namun perdana yang saya ingin minta pandangan Bang Stalino dari perspektif pemuda, itu bagaimana pandangan Abang terkait perjalanan otonomi daerah selama ini gitu di bangsa ini? Kalau menurut saya pribadi ya, perjalanan otonomi daerah ini sih cukup baik ya, karena ada beberapa daerah yang terangkat baik dari segi perekonomiannya, terus SDM-nya. Gitu. Hanya saja mungkin guideline kita atau mungkin pedoman kita untuk melakukan otonomi daerah itu seperti apa gitu loh. Karena ini baru nih dimekarkan Papua menjadi 3 provinsi lagi ya. Iya. Belum lagi nanti ada pemekaran lanjutan gitu. Nah ini ujungnya tuh mau seperti apa gitu loh. Hasil yang mau diterapkan tuh seperti apa gitu. Karena kan sebelumnya Papua sudah dimekarkan kan. Dulu ini contoh kecil aja ya. Dari Papua menjadi Papua Barat. Tapi menurut teman-teman kita yang di sana masih ada ketimpangan. Berarti kan ujung ini masih belum maksimal gitu loh. Nah ini menurut saya jangan sampai otonomi daerah ini hanya menjadi kepentingan pemangku kebijakan atau mungkin segelintir masyarakat saja. Iya. Jadi dia merasa wah ini daerah gue ini faktor alamnya banyak, faktor ekonominya banyak, yang menikmati ya mereka saja gitu loh. Bukan sampai ke tingkat paling bawah. Nah ini kan yang harus kita waspadai kan. Yang sampai dimekarkan ya ini peluang gue menjadi pimpinan daerah gitu kan, menjadi kepala daerah. Kan ada juga yang seperti itu gitu loh. Jadi ya mereka hanya membawa
luarnya saja, kulitnya saja, tapi tidak bisa sampai masuk ke dalamnya. Nah ini yang harus kita sama-sama, inilah kita peduli bersama gitu loh. Jangan sampai otonomi daerah ini hanya menjadi manfaat untuk sekelompok masyarakat saja. Gitu. Padahal kan harusnya otonomi daerah ini bisa mengangkat daerah itu lebih maju. Gitu. Itu menurut perspektif saya pribadi. Sejauh ini kalau Abang melihat peran pemuda sendiri dalam proses pembangunan tujuan daripada daerah sendiri itu seperti apa, Bang? Nah, peran pemuda sendiri untuk pembangunan atau otonomi daerah itu penting karena begini, yang bisa menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat pada umumnya, atau mungkin katakanlah orang tua gitu, ya itu kan pemuda gitu. Maksudnya lebih cepat belajar ya, gitu. Tanpa adanya pemuda ini kan sulit gitu. Kan orang tua kita kan taunya, oh dia apa yang jadi gitu, tinggal ngikutin aja kan. Cuma kalau kita tidak bimbing sebagai pemuda, itu kan hasilnya tuh nggak ada gitu loh. Apa ya, maksimal dari otonomi daerah ini tidak bisa didapatkan gitu. Jadi cuma hanya yang tadi saya bilang kulit luarnya saja gitu. Nah, di Juni 2022 ini yang ngomong sih bukan saya ya, Dukcapil Kemendagri kan bilang kita ada usia produktif itu sekitar 60-70% lah, katakanlah seperti itu. Angka pastinya sekitar 69% gitu. Terus udah gitu ada istilah mungkin ya 2045 itu kan kita menuju Indonesia emas gitu. Ada bonus demografi. Nah, kalau yang saya pikirkan adalah bonus demografi ini kita kan ada banyak nih generasi muda kita nih. Cuma generasi muda kita ini apakah dibarengi dengan kemampuan untuk beradaptasi terhadap pengetahuan dan teknologi? Oh iya. Nah, ini guideline atau pedoman yang kita punya ini, ya ini saya agak-agak nyentuh merek pemerintahan nih. Boleh Bang. Di Bebas, Bang. KL atau Kementerian Lembaga terkait itu nggak ada gitu. Kalau menurut saya ya, saya belum ketemu tuh sampai sekarang kalau saya search di Google. Misalnya 2030 nih pemuda kita misalnya semua pemuda Indonesia bisa pakai handphone gitu. Coba deh ke saudara-saudara kita yang di perbatasan gitu kan. Nah bagaimana itu bisa diterapkan gitu loh. Kalau misalnya pedomannya aja nggak bisa. Nggak ada gitu. Bukan nggak bisa, nggak ada gitu loh. Guideline-nya itu nggak ada gitu loh. Kalau di Kementerian Pertahanan nih, itu ada namanya minimum essential force misalnya. Tahun sekian kita harus punya pesawat sekian. Ya kan? Tahun sekian kita harus punya tank sekian gitu. Ini kan berhubungan dengan pertahanan. Tapi balik lagi, yang mengoperasikan siapa? Kan manusia kan. Nah kalau pemuda kita tidak dibarengi dengan pengetahuan dan tanggap dengan teknologi yang ada, menurut saya sih percuma gitu. Pesawat kita ada sekian ratus, tapi yang ngoperasin siapa? Kan mungkin robot juga kan. Tetap masih pakai tenaga manusia gitu. Ya beda cerita kalau kita bisa buat robot yang istilahnya, wah semuanya udah robot aja yang kerjakan gitu. Tapi kan robot yang ciptakan juga kita juga. Gitu. Makanya menurut saya sih kementerian lembaga yang terkait ini masih belum ada nih pedomannya mau seperti apa gitu loh. 2030, 2035, 2040, 2045. Bonus demografi ini jangan sampai jadi bumerang demografi. Kenapa saya bilang bumerang? Karena dengan jumlah usia produktif atau usia generasi muda yang ada, tapi tingkat pekerjaannya ini atau pekerjaan yang tersedia itu tidak kompeten dengan pemuda kita. Kayak contoh lah, di Kalsel atau mungkin di Sulawesi Tengah. Itu kan daerah tambang ya. Daerah yang menghasilkan batu bara, di Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah menghasilkan nikel. Tapi penerapan tingkat pendidikannya di sana, mereka masih nggak tahu tuh eskavator kayak gimana sih. Itu cara mengoperasikan eskavator misalnya, ya kan. Terus misalnya mesin-mesin berat. Karena pendidikan kita dirancang itu hanya di bangku sekolah itu ya udah masuk kelas IPA, IPS, bahasa, selesai kan. Di situ dapat ijazah. Tapi soft skill yang kita punya itu nggak ada. Ya mohon maaf kalau misalnya pemuda ini daerah akan kalah dengan pemuda dari Pulau Jawa misalnya. Pulau Jawa ya hari-hari lihat itu mah biasa aja. Coba kalau pemuda kita yang di daerah gitu kan, ngeliat eskavator gitu kan bingung kan. Padahal sebetulnya kalau itu diajarkan sama teman-teman kita di daerah itu bisa saja mereka lakukan. Jadi ya itu pendidikan kita hanya sebatas di sekolah saja, soft skill-nya ini tidak bisa diterapkan gitu loh. Makanya saya bilang guideline atau pedoman yang dipunyai oleh Kementerian
itu nggak ada gitu loh. Mau gimana gitu loh. Ini kan PR kita bersama. Makanya bumerang demografi adalah ya udah pemuda kita banyak tapi nggak bisa kerja gitu loh. Ya kan? Ada misalnya pemuda milenial pertanian misalnya. Kalau saya bandingkan dengan Vietnam misalnya, mereka semua udah pakai alat gitu, udah pakai teknologi tingkat tinggi. Pemuda milenial pertanian kita, taunya cuma nanam, nyiram, selesai, udah gitu loh. Dari dulu juga begitu. Tapi kan istilah milenial itu yang saya kritik gitu. Saya tanya kan sama ya salah satu lah petinggi-petinggi, saya tanya milenialnya seperti apa gitu loh. Yang penting dia bisa ngerti pakai handphone, kan nggak gitu cara mainnya. Masa orang udah pakai handphone dikatakan wah ini pemuda milenial gitu, kan nggak bisa gitu. Sementara pengetahuan dan pendidikan yang didapat tuh nggak ada. Jadi ya cuma gimmick marketing aja yang dijual seperti itu. Makanya saya bilang, kalau kita tidak bisa beradaptasi terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi yang ada, bonus demografi itu hanya jadi nanti bumerang demografi. Nah, itu akan jadi PR nanti buat pemerintah. Mau siapapun presidennya kan jadi PR gitu. Dengan usia produktif yang katakanlah 69% tadi usia produktifnya. Kita nggak usah angka 69% lah. Kita ambil aja 10%. 10% dari 280 juta itu udah berapa? Gitu kan. Nah ini kan jadi PR nih. Kalau mereka nggak bisa kerja, berarti mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka akan cari jalan pintas. Otomatis kan angka kejahatan bisa bertambah. Bisa kriminal gitu, ya kan? Atau mungkin stunting gitu. Karena kan ya udah nggak ngerti ngapa-ngapain nikah aja gitu kan. Tapi tanpa dibarengi oleh pendidikan yang cukup. Jadinya cuma tahu nikah, punya anak, anaknya kekurangan gizi, bapaknya nggak kerja, ibunya nggak kerja. Akhirnya ini jadi masalah besar gitu. Itu menurut saya. Gawat juga itu. Lalu Bang, kalau sejauh ini kan pemerintah dalam menjalankan yang namanya partisipasi gitu, melibatkan pemuda dalam menjalankan program daerah sehingga sampai pada tujuannya seperti apa Bang? Partisipasi pemuda dilibatkan oleh pemerintah itu? Kalau bicara ke pemerintah ya, ada pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut saya sih ada sisi baiknya. Ada juga pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang melibatkan pemuda. Ada juga yang mengundang pemuda untuk sebagai partner di dalam pemerintahan itu sendiri. Tapi ini nggak semuanya gitu loh. Makanya saya bilang, kalau dulu kita ada namanya GBHM ya. Terus kalau di pemerintah daerah zaman sekarang itu ada RPJMD yang jangka menengah, ada yang jangka pendek, jangka panjang. Tapi kan ini tidak semua pemerintah daerah punya gitu loh. Ada, tapi mungkin penerapannya yang tidak maksimal gitu loh. Karena dari tingkat pusat sendiri, nggak ada nih. Produk ini nggak ada nih. Produk misalnya dari satu kementerian ini bilang, pemuda seluruh Indonesia dalam usia 30 tahun harus semua bisa melek dengan teknologi. Ini kan masih belum ada nih. Berdasarkan yang saya cek ya di sumber-sumber online gitu. Belum ada nih. Makanya yang saya bilang, ini pemuda kita jangan sampai cuma jadi bumerang demografi aja gitu loh. Bukan jadi bonus ya. Gitu. Atau mungkin pemuda yang berkembang itu cuma yang di Pulau Jawa aja, karena yang di sini kan, maksudnya di Pulau Jawa ini yang perkembangan teknologinya paling cepat gitu loh, paling gampang diakses lah dibanding daerah lain, misalnya kayak di perbatasan Kalimantan, perbatasan Nusa Tenggara Timur misalnya, atau mungkin di Sulawesi sana gitu loh. Nah ini kan jadi PR gitu loh. Nah makanya saya balik lagi, saya berharap pemerintah kita, khususnya lembaga terkait gitu loh, punya semacam guideline, satu, kedua database gitu loh. Karena karakteristik pemuda kita itu tidak bisa disamakan. Antara pemuda Aceh sama pemuda Papua pasti beda. Gitu kan. Antara pemuda Medan sama pemuda Makassar beda gitu kan. Apakah itu harus dijadikan sama? Kan nggak bisa gitu loh. Ada aturan yang bisa untuk memaksa ini harus ada hasil yang sama gitu. Tapi dalam penerapannya itu harus ada liku-likunya tuh. Jadi hasilnya sama, tapi caranya itu mungkin ada perbedaan sedikit. Nah itu yang memang harus pemerintah tuh pikirkan gitu. Dan kita sebagai pemuda itu kita bisa memberikan saran dan masukan gitu. Jadi kita tuh sebetulnya kita bukan objek semata ya. Kalau menurut saya tuh kita bisa jadi subjek gitu loh. Nah cuma kan balik lagi gitu. Ada pemuda yang melek juga terhadap hal itu, ada pemuda yang tidak. Yang melek ya ujung-ujungnya cuma demo saja gitu. Demo ya udah teriak-teriak di jalan, begitu dipanggil, Adinda butuh apa gitu kan. Selesai itu barang kan. Gak ada lagi nih perkembangannya itu. Jadi cuma ya udah penting besok teriak lagi gitu kan. Selesai, besok teriak lagi gitu.
Padahal kan apa ya? Ini besar gitu loh. Impact ini besar gitu loh. Karena ke depan yang menggantikan mereka-mereka itu kan kita-kita juga gitu. Iya. Kalau kita terlena dengan hal semacam ini, jatuhnya nanti kita yang nggak siap, kita yang ketinggalan gitu. Ya, banyak kan orang-orang di luar sana yang ngomong, sepak bola kita, ini contoh kecil ya, sepak bola kita gitu. Dulu kita raja Asia Tenggara katanya, tapi sekarang memble lah. Jangan sama Vietnam aja yang itu kita nggak bisa ini ya, nggak bisa mengimbangi lah. Jangankan mengalahkan, mengimbangi saja tidak gitu. Berarti ada yang salah dong dengan faktor pemuda kita di dalam bidang olahraga. Nah itu yang menurut saya sih belum sampai sejauh itu pemikiran kita gitu loh. Gimana kita mau bertindak, mikir aja belum kok. Paling yang mikir segelintir orang. Tapi ya udah teriak-teriak, ujungnya ya udah Dinda butuh apa gitu kan, selesai nih barang udah selesai gitu loh. Sama-sama enak aja udah kan. Berarti intinya poin omongan abang itu selain punya hard skill harus punya soft skill. Betul, ya? harus punya soft skill. Nah, ini misinya di mana bang? Kira-kira kalau menurut abang melihat kalian kan apa koordinasi antara pusat dan daerah gimana sehingga tidak balance gitu kan gitu. Itu tadi yang saya bilang tadi, karena tidak adanya guideline pertama, yang kedua database. Guideline ini apa ya, panduan kita mau seperti apa, itu kan masih belum ada. Satu, kita taunya ya bonus demografi 2045 lah, selesai itu barang, Indonesia emas 2045. Ya gimana mau jadi emas ya? Mau jadi emas aja harus ditempa dengan api kan. Ini aja kita nggak ada gitu. Gimana sih caranya untuk mendapatkan Indonesia emas tuh? Menurut saya sih belum ada gitu. Kita hanya bicara retorika semata, tapi kan how to-nya gitu, bagaimana caranya kan belum ada nih. Gitu. Tuntunannya belum ada nih. Kayak kita kan beragama semua misalnya. Tuntunannya kan kitab suci. Benar. Iya kan? Nah kita gimana mau jadi pemuda tangguh, pemuda unggul dan tangguh dalam segala bidang? Tuntunannya nggak ada. Nggak pernah saya lihat itu kementerian punya misalnya, ini panduan kita, pokoknya sampai 2045 ini panduan kita gitu. Nggak pernah saya lihat kayak gitu. Kedua, database pemuda aja, kita mungkin bingung kali. Pria sama wanita di provinsi ini ada berapa jumlah persisnya gitu kan. Ini pendidikannya SD, SMP, SMA-nya mana gitu kan. Habis itu faktor X-nya, Y-nya gimana nih. Ini nggak sekolah atau ini sama mata pencariannya nggak balance atau gimana. Itu kan nggak ada gitu loh. Ya paling BPS saja. BPS kan hanya menilai dari ya luarnya aja nih secara general gitu. Tapi kan kementerian yang menaungi, misalnya katakanlah Kementerian Pemuda dan Olahraga, itu kan secara level mereka di pusat, itu mereka harus punya itu semua gitu loh. Ya sekarang cuma terjebak dengan perselisihan yang ada kan, akhirnya kita nggak berkembang gitu. Perkembangan kita ini yang istilahnya stagnan di sektor kepemudaan ya. Saya kebetulan saya punya om di tahun ya 20-30 tahun yang lalu KNP itu bisa sampai hadir dalam sidang PBB. Itu kan luar biasa ya. Di tahun dulu nih, yang istilahnya nggak ada handphone nih, komunikasi mungkin cuma pakai surat gitu kan. Ya sekarang kita boro-boro kita mau ke New York atau mau kemana, orang kita masih terjebak dalam perselisihan. Itu aja, maksudnya ya kementerian ini nggak bisa gitu loh. Lembaga yang terkait pun hanya diam saja. Makanya saya bilang, mau sampai kapan kayak begini? Pemuda ini istilahnya aset loh, aset bangsa loh. Kalau aset yang tidak kelihatan ini dibiarkan, ya itu akan jadi beban. Kalau abang bilang negara sebesar ini dengan sistem yang ada dan datanya nggak ada, itu kan gawat juga. Negara yang mau dibawa kemana kalau datanya? Maksudnya ini data profil pertumbuhan kita, pemuda-pemuda, dan kemudian spesifikasi kemampuannya gitu bang? Atau gimana bang itu? Ya menurut saya sih itu yang harus kita punya gitu. Dasarnya kita untuk melakukan perubahan kan dari situ. Misalnya pemuda NTT ini masih belum melek teknologi gitu. Misalnya ya. Tapi kan database ini nggak dipunyai sama lembaga terkait nih. Gitu. Jadi gimana kita mau menyembuhkan kalau kita tidak tahu nih sumber penyakitnya ya? Betul, sumber penyakitnya apa. Nah itu balik lagi, makanya saya bilang sampai sekarang kita hanya masih terjebak dengan paradigma yang lama gitu. Padahal kan kitanya aset, jangan sampai jadi beban gitu yang saya bilang. Pemuda-pemuda kita nih, menurut saya sih apa ya, bisa untuk berkompetisi gitu. Kayak kemarin kan masuk berita tuh, anak SD dari NTT iya betul, bisa juara Olimpiade. Saya bilang
Bisa kok semuanya, orang sama-sama makan kok, sama-sama makan nasi misalnya, sama-sama makan jagung kan sama semuanya, darah sama merah gitu. Tapi kan balik lagi, orang database-nya nggak punya gitu loh, selain database, terus guideline-nya nggak ada gitu. Jadinya ya mohon maaf gitu, nggak ada kok andil negara ini di pemuda, di anak kecil yang juara matematika itu, menurut saya ya. Mungkin ya andil ya, mungkin pemerintah daerahnya ada andil. Tapi kan kalau dari pusat, ini membawa nama bangsa loh. Indonesia kan baru booming kalau masuk di media-media online, viral gitu kan. Coba sama hal-hal yang nggak penting di luar sana tuh, yang kayak putus cinta lah masuk media online lah, apa segala macam lah, yang menurut saya nggak ada manfaatnya gitu, nggak ada nilainya buat saya gitu. Buat saya yang kayak gini-gini tuh ya belum terangkat, belum terekspos gitu. Ini baru yang bicara yang menang lomba matematika ya. Gimana lomba-lomba yang lain gitu. Sejauh ini apa ya, jargon-jargon yang pemerintah yang melibatkan pemuda dan lain-lain itu hanya sebatas seremonial doang dong kalau begitu. Kalau menurut saya sih 50% ada hanya sebatas seremonial ya. 50%-nya lagi mungkin ya dikatakanlah berjalan. Tapi hasilnya tuh saya kurang tahu lah gimana gitu. Seperti apa tuh Bang? Karena gini, di antara kementerian-kementerian aja tuh kan kita pasti ada ego sektoral ya. Ego sektoral, belum lagi nanti ada tumpang tindih aturan. Ada lagi namanya perubahan kurikulum gitu loh. Ini ganti presiden aja nama kementerian bisa diganti gitu kan. Ya kita nggak usah bicara menteri pas diganti, nama kementeriannya bisa berubah gitu. Bisa dibubarin juga. Bisa dibubarin juga, makanya saya bilang satu database, kedua guideline, ketiga hasil yang kita mau bersama itu tidak ada. Jadi tanpa ada database, tanpa ada guideline, kita tidak bisa bicara hasil gitu. Ini kan jadi PR kita bersama gitu. Makanya kita sebagai pemuda agen perubahan, nah ini yang kita harus lakukan pemerintah. Sampai kapan sih pemerintah kita diam? Mau siapapun presidennya nggak akan bisa gitu loh menurut saya. Karena itu tadi, pemuda hanya dibagikan sebagai objek semata, bukan subjek gitu loh. Dan ya memang ada pemerintah daerah yang bagus, tapi ada juga pemerintah daerah yang malah menganggap udah ngapain sih yang ngelibatin, udah lu terima jadi aja. Nah itu kan yang nggak boleh, itu salah menurut saya. Justru pemerintah daerah harus menggandeng pemuda, karena pemuda ini ngerti nih sikon di lingkungan tuh seperti apa gitu loh. Menurut saya sih nggak semua Pemda punya pandangan seperti itu gitu. Karena dari awalnya pangkalnya itu di hulunya dari pusatnya sendiri nggak ada gebrakan atau paksaan, nggak ada guideline-nya buat Pemda itu seperti itu gitu loh. Ya, padahal kalau kita duduk bareng kayak gini kan, ya kan enak-enak aja gitu, saling bertukar pikiran, saling diskusi kan, gitu sih. Kan banyak hari ini Bang Stilin ya, artinya orang kuliah S1, misalnya kuliah sekolah keperawatan lah gitu, sekolah keperawatan, tapi pulang suntik orang aja nggak bisa. Padahal dia sekolahnya keperawatan. Kemudian sekolah jurusan misalnya IT lah atau informatika lah. Nulis, megang komputer, nulis apalah aja, mungkin desain-desain dikit itu udah nggak bisa gitu. Itu masalahnya di mana gitu kalau sampai seperti begitu? Kalau saya lihat sih gini, karena kita hanya mengejar yang namanya nilai. Jadi pemuda kita ini tidak berupaya untuk menjadikan dirinya bernilai, tapi dia hanya mengejar nilai. Pokoknya yang dapat 10 itu yang paling bagus deh. Itu kan, di pendidikan kita kan pasti dibuat seperti itu gitu loh. Padahal kita nggak tahu anak ini potensinya seperti apa gitu misalnya. Ya. Ada juga istilahnya tuh yang dia udah kuliah pertanian nih, tapi lapangan kerja yang ada di daerahnya tuh tidak mendukung pertanian gitu. Kelautan misalnya. Misalnya mendukungnya misalnya kelautan gitu. Ini kan jadi PR. Oke, saya bilang database aja kita nggak ada gitu kan. Harusnya secara database 34 tambah berapa provinsi kemarin, 3 atau 4 ya yang di Papua itu. Ini nih bisa jadi kekuatan menurut saya gini. Misalnya dia lulusan sekolah pertanian. NTT ini lagi buka lahan nih, secara provinsi buka lahan besar-besaran untuk pertanian jagung misalnya. Ya pemuda-pemuda ini yang lulus dari pertanian ini udah ada tempat nih. Mereka nggak usah cari kerja nih. Ngapain cari kerja? Tapi database ini udah ada. NTT butuh 1.000 pemuda buat pertanian. Kirim ke sini. Ini kan kita bisa cross gitu loh. Cross silang misalnya pemuda-pemuda di pesisir Ambon. Misalnya mereka masuk sekolah kelautan perikanan gitu. Di Manado, di Bitung lagi buka
eh, pabrik untuk pengolahan sarden yang dari Maluku kirim ke Sulawesi Utara gitu, ke Manado gitu, ke Bitung sana. Ini kan bermanfaat, saling ada timbal baliknya nih. Ada mutualismenya juga gitu kan. Misalnya perawat dari Kalimantan, di Papua butuh perawat ada 100 orang gitu. Sana, kirim ke sana gitu loh. Jadi ya kita tuh ada nilainya gitu loh. Kita melalui proses pendidikan itu dengan susah payah ada nilainya. Bukan nilai secara akademis yang kita kejar ya. Tapi nilai ilmunya itu. Ilmunya ini bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Saya rasa kalau kita punya database itu secara akurat dan sistematis ya, kita nggak terjebak lagi nih dengan tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat kemiskinan yang tinggi gitu loh. Terus tingkat pendidikan kita yang rendah gitu. Kan sekarang ini kan yang kita nilai itu kan pendidikan kita SD, SMP, SMA. Iya. Itu kuliah gitu kan. Sementara pendidikan vokasi kita atau keahlian kita ya hampir saya bilang katakanlah jarang lah. Adapun yang lulus vokasi pasti kan begitu masuk di perusahaan dipandangnya sebelah mata. Saya ini vokasi, diploma D4 saya nih. Kalau di aturan undang-undang kan setara S1. Tapi begitu masuk perusahaan ditanya, kamu S1 apa enggak? Nah saya bingung jawabnya kan. Pak, ini berdasarkan undang-undang ini setara S1, Pak. Malah saya lebih unggul dibanding yang S1. Belum saya belajar semuanya, Pak. Yang S1 nggak belajar itu. Gitu. Tapi ya karena prestisnya itu nggak ada, ya kita bangunnya cuma nilai dan prestis. Hilang itu kemampuan itu kan. Kalian itu hilang gitu. Makanya banyak teman saya tuh yang misalnya sekolah pertanian nih, ya mohon maaf, akhirnya jadi pegawai di bank. Balik lagi. Gue susah payah, kuliah 4 tahun. Pertanian nih, ini belajar pertanian aja nih. Begitu selesai, tidak ada lapangan pekerjaannya. Ya kan? Ya mau nggak mau, karena desakan orang tua atau kebutuhan ekonomi, udah apa aja pekerjaan diambil. Jadi pegawai bank lah. Kan Presiden Jokowi udah bilang, banyak lulusan yang IPB tuh, Institut Pertanian Bogor kan. Jadinya Institut Perbankan Bogor. Karena kan banyak yang lari-lari ke ekonomi gitu kan. Ini kan bank buka terus nih. Sawah padi kan makin berkurang nih yang operasi nih. Cuma orang-orang tua nih istilahnya yang usianya mungkin udah di atas 40. Jadi sekarang siapa mau sih pemuda angkat celana, gulung kemeja kan, macul gitu kan nggak ada yang mau kan. Biarpun mereka cuma dapat gaji 4-5 juta di bank, yang mereka pikir yang penting gue kerja, selesai gitu loh. Jadi daripada harus macul-macul, secara sistem kita itu kita nggak ada gitu loh. Nah, Bang, sebelum Abang masuk ke sana lagi, saya mau tanya lagi. Itu tugasnya siapa itu, Bang? Kan BPS, selain BPS itu kementerian. Kalau gini, kalau BPS kan dia hanya melihat secara statistik ya. Statistik dia menilai hanya angka gitu. Nah, kalau saya bilang, kita punya kementerian nih, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Habis ada Kementerian Pemuda Olahraga, kita ada namanya kemarin saya baca itu ada namanya Lembaga Manajemen Talenta Nasional. Istilahnya punya bakat lah di sini. Tapi ini saya nggak tahu nih, ini dipegang sama KSP. Ini saya bingung nih. Terus apa namanya Kementerian Pendidikan, terus Kebudayaan. Nah, kebudayaan ini kan berhubungan dengan pemuda. Ada lagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dulu ada namanya GENPI tuh, Generasi Pemuda Indonesia lah itu. Nah ini tumpang tindih nih, ego-ego sektoralnya ada nih. Menurut saya ya udah fokus aja gitu. Misalnya Kementerian khusus Pemuda, Kebudayaan, sama Lembaga Manajemen Nasional. Jadi ada satu kementerian tuh benar-benar membidangi pemuda. Jadi nggak bisa dicampur gitu, menurut saya ya. Karena persoalan olahraga aja udah pelik nih. Gimana mau digabungin sama persoalan pemuda yang pelik gitu. Udah gitu tumpang tindih. Ini ya kita bicara politik ya. Ini pemuda cuma dijadikan objek-objek semata aja. Tumbalan doang ya. Iya nih ada, ini kayak yang juara NTT nih. Matematika itu kan, anak kecil itu. Langsung semua, viral semua. Coba tunggu 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Ini anak jadi apa gitu loh. Coba bisa. Jadi harus continue, Bang. Iya harus continue dong. Kayak dulu kan ada tuh yang diajar sama Prof. Surya tuh, yang fisikawan, yang anak Papua ini dari Papua sana. Oh iya. Coba cek sekarang dia kerjanya di mana? Apa kerja di luar atau kerja di dalam? Kebanyakan mungkin yang udah punya pendidikan yang bagus, mereka kan keluar, ngapain ke Indonesia? Gitu. Nggak ada fasilitas apapun, nggak ada istilahnya, nggak ada faktor penunjang buat saya gitu loh, sebagai seorang researcher atau mungkin peneliti atau mungkin pakar di bidangnya. Makanya saya bilang, ini PR kita bersama. Jangan sampai
bonus demografi ini jadi bumerang buat kita. Sebelum kita tutup, kita butuh catatan dari Abang bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya terkait persoalan-persoalan yang tadi Abang, mungkin ya mereka lemah soal guideline dan database, kemudian minimnya komunikasi sehingga tidak sesuai harapan apa yang diinginkan para pemuda, sampai ada yang bahkan nggak melek teknologi dan lain sebagainya. Iya. Karena kan kalau sejauh ini kita lihat orang pemuda, kalau kita melihat kan kalau kita datang ke Jakarta, wah orang udah lari lebih kencang daripada kita gitu. Yang pertama dari segi pemerintah pusat dulu. Secara undang-undang itu harus dibenahi. Pertama, undang-undang kepemudaan itu harus jelas dalam segi usia. Itu harus jelas tuh. Secara kita pemuda, usia kepemudaan itu yang jelas seperti apa. Karena kan nanti akan bertabrakan dengan usia produktif. Iya. Itu harus jelas nih antara dua kategori ini gitu. Itu dari segi aturan atau undang-undang. Kedua, tuntunannya atau mungkin regulasinya tuh mau seperti apa nih yang bisa diterapkan sama pemerintah daerah. Kan saya lihat masih belum ada ya. Apa aturan tertulis atau mungkin pedoman tertulis daerah ini harus seperti apa. Yang ketiga, guideline gitu loh. Hasil yang kita mau tuh seperti apa sih gitu ke depannya gitu loh. Ini kan berbicara Indonesia Emas 2045. Iya. Tapi aturan aja kita mungkin masih simpang siur, terus dasar kita untuk melakukan perubahan itu juga nggak ada, terus guideline kita untuk mencoba mencapai Indonesia Emas itu juga nggak kelihatan ya. Itu makanya saya bilang yang saya takutkan adalah hanya jadi bumerang gitu loh, bukan jadi bonus demografi tapi jadi bumerang. Ya udah, pemudanya tidak tanggap, tidak melek terhadap perkembangan teknologi, soft skill-nya tidak ada. Akhirnya ya sudah diisi orang asing negara. Diisi orang asing, terus ya taunya cuma demo, ribut kan. Ya Adinda butuh apa cuma dikasih dengan materi, besok lagi ribut lagi. Ya kita nggak punya daya saing gitu. Padahal kan yang harus kita punya itu nilainya kita punya daya saing gitu. Masa orang lain bisa kita nggak bisa gitu. Iya, harus punya soft skill dan hard skill. Iya, pesan buat teman-teman pemuda. Saya kebetulan masih di usia muda gitu. Kalau menurut saya sih jangan pernah menyerah terhadap keadaan gitu. Karena setiap kesulitan atau rintangan yang kita hadapi pasti akan ada jawaban gitu, walaupun itu melalui proses. Nah, proses itu tidak bisa kita abaikan. Proses itu harus kita lalui. Di dalam proses itu kita akan mendapatkan nilai yang kita punya gitu loh. Nah, ini yang menurut saya ini kekayaan kita gitu loh. Kekayaan seorang pemuda di situ gitu loh. Tanpa kita melalui proses itu, kita nggak mungkin duduk seperti sekarang ini gitu loh. Mungkin cuma masih di daerah kita aja sebenarnya. Betul. Gitu kan. Tapi kan proses yang menyebabkan Bang Willy di sini, mungkin abang yang lainnya juga di sini gitu loh. Saya anggap ya, kita kan semua berawal orang tua kita di daerah gitu kan. Butuh proses untuk kita sampai di Jakarta gitu loh. Betul Bang, betul. Nah itu yang menurut saya itu suatu nilai yang tidak bisa digambarkan gitu loh. Jadi apapun kesulitan kita gitu loh, lalui saja, pasti akan ada jalan keluar gitu loh. Ya kan, masa burung di udara aja dipelihara Tuhan kan, nggak kerja gitu kan. Bisa makan. Manusia yang punya akal dan budi pekerti ini nggak bisa ngapa-ngapain kan. Itu aja kalau menurut saya pesan-pesan untuk luar biasa Indonesia lah. Luar biasa. Jadi kalau kata Bung Karno itu 1000 orang tua itu hanya bisa bermimpi, tapi kalau satu pemuda itu mampu mengubah dunia. Jadi marilah kita membuat kesempatan, jangan tunggu kesempatan. Kata Bang Stilino, karena kita ini adalah aset. Jadi teruslah melakukan kesempatan, karena di balik tembok itu pun bisa ada jalan gitu. Karena tembok kan kalau kita pecahin juga bisa ada jalan ya Bang Stilino. Terima kasih sudah hadir di Pro Otonomi. Kita berdoa semoga ketika kita ketemu Bang Stilino lagi, Abang udah semakin luar biasa. Amin. Semakin sukses, dan Abang ini cocoknya jadi Menteri Pemuda, harusnya Abang. Iya kan? Karena memang benar Bang, karena apa namanya, orang untuk men-set orang dia harus tahu dulu orang nih arahnya kemana gitu. Betul. Tahu hidupnya dulu kemana gitu. Iya. Baru dia bisa kalau dia orang udah tahu jalannya, dia nggak bakal tersesat. Tapi kalau nggak tahu jalannya kan bahaya itu, nggak punya data itu. Oke baik. Siap. Kalau kita terus berbicara ini masih banyak yang kita gali. Memang hari ini cukup di sini, tapi ke depan kita pasti bertemu lagi dengan Bang Stilino. Siap. Untuk membicarakan hal-hal yang terkait lainnya. Dan
Untuk kawan-kawan yang di rumah sana, terus dukung kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa beri saran dan kritik kepada kami agar kami terus berkembang, berdiri di tengah menjadi alat kontrol sosial di Republik ini. Dan jangan lupa kalau mau bangsa ini maju, kalau mau bangsa ini terus berkembang ke depan, ikut kawal otonomi daerah. Jadi kalau ikut kawal otonomi daerah, kawan-kawan harus subscribe Pro Otonomi karena ini tempatnya. Oke, baik. Terima kasih. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang akan datang. Waduh, terima kasih Bang.